Okay, okay, I can start the question. Ini dalam pertanyaan kalau kita nggak sadar mau cepat buka utang, tapi makan harus tahu dan run patient, and we would like to open the file get more information. Patient. What patient? Patient, Or rather, patient, hati, hati or no hati, no mindfulness. So meditation time, we want to get Okay, oh, okay, okay, onto open mind. okay. So try to continue or so change the meditation object. At the time, Oh, better to continue or change. yeah. Continue the meditation object. No, continue because not so much problem, right? Only want to be open eye, right? Yeah. So not open eye. Continue the meditation. This is better. Try this meditation. No, continue. No. So change the meditation object. So change the meditation object. Better is no need to change. Continue. No. Yeah. Jadi saya jawab sebaiknya bertahan aja. Jadi saya tetap melakukan aktivitas itu tidak berhenti. Karena sebenarnya nggak terlalu banyak masalah ya. Memang ada kepikiran, ada rasa pengen datang berbeda. Coba aja. Sometimes body not comfortable at the time only you have to decide to change the object. Jadi kadang kalau secara tubuh ada masalah, perlu dari objek. Question is regarding Atasida. Okay. When we are practicing Atasida, can we play game like crosswords or counting games? Or the game. Better is that you contain your breathing and breathing are the best. This also support to meditation also. And also you are sila more purified. No. So try the breathing and breathing or counting method. No. Instead of the play the counting. Jadi pertanyaannya, ketika menjalankan Atasida, bolehkah kita bermain game seperti game TTS atau game berhitung gitu ya, mungkin game matematika. Dapat saya bilang lebih bagus Anda menghitung nafas. Kalau Anda menghitung nafas itu bisa membantu meditasi Anda juga, dan juga bisa membantu menjaga sila Anda lebih mungkin. Second, when this is it okay if we start to take 8% on afternoon, nearly noon time, because morning time in the gymnastic they always play the music. Fitness center they always play the music, so I cannot practice Atasida from morning to night. Okay.
So noontime or afternoon can start, but this is a half day uposatha, not full day. Yeah, this called upada uposatha, half day. So evening also can start there. It is evening. Evening, this also called a half day. So Anathapindika house one worker also do like that. She didn't know today is a uposatha day. According to the custom, the whole house worker, family member, and the whole house worker also practice a uposatha in the uposatha day. But this worker is a new worker, new employee. So he didn't know to do the uposatha. When he come back from the forest, at the time, prepare for him the, the dinner for him only. Every day is many workers are noisy in the dining hall. Today is very quiet because nobody eat dinner because uposatha. Prepare for him only. And then he asked why today very quiet. And also prepare for me only. Or today is a uposatha day. No. Except you all are practicing the uposatha sila. And then he also asked him to Anathapindika. No. Now can I practice or not now? Uposatha sila. Okay, can this half day uposatha. So he practiced without eating the dinner. No? Half day. Half day. No? Jadi boleh kasih tahu dalam menjalankan penghasilan saya boleh nggak mulai beradaptasi itu setelah nanti atau sistem makan siang gitu kan. Karena ini ceritanya pernahnya ketika pagi itu pergi ke tempat olahraga terus lalu sistem pagi. Jadi nggak bisa menjalankan penghasilan dari pagi. Saya tahu boleh, tapi lebih jadinya penghasilan setengah hari. Jadi Anda mau ambil dekat jam makan siang atau udah lewat jam makan siang atau bahkan di sore hari baru waktu juga boleh. Jadi kapan itu boleh. Nah, ada cerita tentang pembangunnya atau ketika kaya aja. Di rumahnya kan kalau ada punya ketika hari puasa semua yang di rumah itu menjalankan puasa termasuk para pembantunya juga. Saya ayah dan sebagainya semuanya menjalankan atas. Nah, jadi satu hari ada seorang karyawan baru dari istrinya yang berarti dia pada hari itu ya, pas malam tuh dia cuma sendirian di ruang makan. Biasanya ruang makan itu selalu ramai, tapi hari itu sepi banget. Dan dia cuma sendirian dan cuma ada makanan dia sendiri yang sudah disiapkan gitu. Jadi dia pun bertanya-tanya gitu, kenapa kok cuma saya sendiri yang ada di tempat makan dan cuma saya sendiri yang ada makanannya. Jadi ya, ketika jadi mereka bilang di hari puasa biasanya orang-orang menjalankan penghasilan gitu. Jadi hari ini tuh hari puasa. Terus si karyawan ini bertanya, oh itu boleh nggak saya menjalankan penghasilan mulai sekarang? Atau udah malam? Jadi anak tiga bilang boleh, silakan kamu ambil penghasilan. Pada cuti dan pada joining the trading, they always recommend to wear the white top, white shirt. Does the color of shirt does the color of shirt conditions and
affect the meditation. Yeah, I think affect to the meditation. I mean, if you see the white, your mind what you are in, right? So Buddha, one day before enlightenment, Buddha has 5 dreams. Buddha dream the night time. Among the 5 dreams, one dream is he saw many the small the ants, no, crawl his body like that, the whole body, no. So head is a black, the whole body is a white. Head is a black, the whole body is a white. Such kind of small the living being, small ants like that, crawl his the upper body like that. So at the time he read his dream. Usually, no, he is a royal family member, right? Usually in the palace, maybe Brahmana, no Brahmin, they will read his dream. But at the time he stay alone in the forest at the time. So there's a one day before enlightenment day, no? One day before. Tomorrow is a Fumu day like that. Fumu day night. One day before Fumu day night, he dream. At the time he read his dream. Or I will be become Sammasambuddha and many lay person maybe take their refuge. Buddha, Dhamma, Sangha. No, Buddha Sana Gacchami, Dhamma Sana Gacchami, Sangha Sana Gacchami. They will take refuge, from me like that. No, this is the meaning of the dream. At the time, this being are, wearing the white cloth. White cloth. So head is because the not yet shaving, right? Other than black color. So therefore, in the Sri Lanka tradition, Thai tradition, Vietnam tradition, all they wear the white color. White color. Before white is many color. Right? Before white, the ants is many color. Before become white. No, this is another dream. Another dream is many colorful birds flying near the hand. When they reach to nearby hand, all become the white color. The same color. This meaning is after I became the Sammasambuddha, many family members were ordained as bhikkhu from king family, Brahmin family, ordinary family, poor family like that. When they ordained, after ordained, they become the only one day only, one family member only. This is our Satya family like that. So this is another dream. So this is another dream. So number one dream is he sleeping. Pillow is a Himalaya. Pillow is a Himalaya. So one hand is reach to the Eastern Ocean. Another hand reach to the Western Ocean. Left reach to the Southern Ocean. This meaning is surely I will become the Sammasambuddha. Pillow is a Himalaya mountain. Pillow. This is the number one tree. Number two tree is one tree. When he's sleeping, one tree is grow for the nervous. This tree slowly grow until the universe. The whole universe like that. This meaning is the nervous is the middle of the body called nervous. This meaning is Ariya Thigikomago. No way I will be explained. I will be talking.
the word equal part. This is number 2, 3. So number three is many colorful birds flying nearby me, and then they change to the white color. Number 3. Number 4 is many ants crawl in my body. The head is a black color. The whole body is a white color, like that. Number 4. Number 5 Dwi is he is walking the Fizi mountain. But Fizi is not touching to his body. His meaning is that after becoming the Sammasambuddha, I will receive many requisites, but I not attachment those requisites. Fizi are like requisites. Even though I receive many requisites, I never attachment to the 4 requisites. So he read the history like that. So one way is like that. Body is a white color. So Upasika may be wearing the white color. Now this tradition start from this. Jadi tadi pertanyaannya, dalam mengikuti retret kita selalu disarankan memakai baju putih. Maka warna baju bisa mempengaruhi klasifikasi. Jadi saya bilang ya bisa. Ya, umumnya ketika kita melihat warna putih itu batin jadi jadi murni. Nah, jadi salah satunya ini kata di mimpi Buddha juga ada mimpi Bodhisatta. Jadi Bodhisatta satu hari sebelum menjadi sama Buddha. Jadi ketika jadi sama Buddha kan di malam apa? Tapi satu hari sebelum hari puasa itu Bodhisatta kita bermimpi ada lima mimpi. Dan lima mimpi ini setelah bangun Bodhisatta tafsirkan sendiri. Biasanya kalau di kerajaan kan mereka selalu ada yang menafsirkan mimpi orang tapi karena Bodhisatta kita depan sendiri ya buat terus tafsirkan sendiri. Jadi lima mimpi ini salah satunya di mimpi keempat. Pada saat itu bermimpi bahwa ada banyak semut-semut kecil itu ya yang kepalanya hitam tapi badannya putih. Semut-semut ini merayap dan naik ke tubuhnya, naik ke kaki-kakinya semuanya. Banyak sekali semut-semut itu. Jadi seperti dikerumuni sama semut-semut putih. Cuma semut putih ini kepalanya hitam. Nah, apa maksudnya? Jadi semut-semut putih kepala hitam ini adalah upasaka dan upasika. Jadi setelah beliau menjadi sama Buddha, akan ada banyak umat-umat yang bernaung kepada Buddha Dhamma dan Sangha ya. Jadi upasaka dan upasika. Maka dari itu upasaka dan upasika itu dilambangkan menggunakan baju putih. Ya, tapi kepalanya masih hitam karena belum dicukur. Nah, bukan hanya di sini, di Sri Lanka, di Thailand, di Myanmar, gitu ya. Semua mengadopsi tradisi ini. Bahwa upasaka itu umumnya menggunakan pakaian putih. Yang ada juga mimpi lain yaitu di mimpi nomor 3. Ketika itu ada banyak burung dari berbagai arah, dari 4 penjuru. Semuanya awalnya punya berbagai variasi warna masing-masing, tapi setelah mendekat ke Buddha, semuanya berubah jadi warna putih. Nah, sekali lagi putih di sini disebutkan ya. Apa maksud mimpi ini? Jadi tadinya umat-umat ya, manusia-manusia itu berasal dari berbagai klan, berbagai kasta, gitu ya, berbagai suku, berbagai tempat. Ya. Tapi ketika datang ke Buddha, mereka semua menjadi satu grup saja. Gitu.
itu semuanya merupakan keturunan dari suku sekian. Seperti Buddha kita. Artinya semuanya berada di bawah naungan Buddha. Kemudian ada, yaitu tadi dua mimpi yang terkait dengan mimpi. Nah, jadi uh, 5 mimpi ini, ya. Mimpi yang pertama adalah beliau bermimpi bahwa dari tidur, tapi beliau tidur itu kepalanya adalah gunung Himalaya. Kepalanya ada di gunung Himalaya, tangannya terbentak kiri di samudera timur, dan yang kanan di samudera barat, kakinya di samudera selatan, gitu ya. Nah, jadi artinya beliau akan menjadi seorang sama dan uh, dari berbagai penjuru itu semuanya di bawah Buddha, kepalanya ada di gunung Himalaya. Kemudian yang mimpi kedua adalah You come here, can read here. Come here. Mm, mm. I remember number 5. Yeah. Number Mm. Sharing the zoo, like. Oh, yeah. Okay. On to on. Oh. Oh, You have to open it first. yes. Mm. Okay. Nih, 5 mimpi Bodhisatta ya. Mm. Di ya, mimpi pertama artinya beliau akan menjadi Buddha. Jadi seorang Buddha, sama-sama Buddha. Ya. Satu bumi itu menjadi kasurnya, ya. Kepalanya dari gunung Himalaya sebagai kanan ada di lautan barat dan di lautan timur, dan kedua kaki di lautan selatan. Yang kedua ada uh, pohon atau tunas yang keluar dari pusarnya dan menjalar tinggi sampai ke langit. Nah, jadi mimpi yang kedua ini berarti bahwa ia akan mengalami pencerahan dan dia akan bisa mengajarkan jalan mulia menuju delapan kepada semua manusia maupun dewa. Jadi pusar ini diibaratkan seperti uh, tengah. Dibilang ini sebagai jalan tengah, itu sebagai jalan mulia menuju delapan. Kemudian yang ketiga tadi yang di sini cacing. Cacing dan cacing putih yang kepala keempat adalah berbagai jenis burung dari kata
lama-lama itu berubah menjadi putih. Dan yang kelima, oh, kalau yang keempat ini maksudnya semuanya dipublish, semuanya dipublish dalam dari yang berumah tangga menjadi rumah tangga. Ya. Jadi yang kita pakai kita gitu ya, di bawah ajaran kita. Kemudian yang kelima itu Buddha berjalan tiga mudik di gunung yang besar. Oh, gunung yang besar yang gunung yang besar yang uh, terbuat dari potongan berprestasi. Tapi kakinya Buddha itu tidak terkena kotorannya sama sekali. Ini artinya bahwa ketika yang menjadi sama-sama Buddha akan ada banyak sekali barang-barang kebutuhan yang datang padanya. Dan banyak sekali orang maupun dewa yang berdana padanya berbagai jenis barang kebutuhan. Tetapi tidak ada satupun kemelekatan yang akan muncul kepada uh, barang-barang kebutuhan yang diberikan. Jadi di sini barang-barang kebutuhan itu digambarkan sebagai kotoran. Juice. One day before Elephant Day. Ini terjadi sehari sebelum pencerahan sempurna. I have the picture I will finding. Maybe tonight I will show the picture, five picture. Ya, jadi saya ada ilustrasinya, Hmm. ada gambarannya. Nanti saya mungkin malam tunjuk. We go in the World Center in the GDR. Inside the GDR, we made a big picture. This 5D painting. Oh, ya, di Jawa itu karena mereka membuat lukisan ilustrasi 5 mimpi ini digantung di dinding di Wihara Jawa. Okay, next question. Is the light that appear when meditating is nimitta? No, light and nimitta are different. No, light and nimitta are not the same. No, light is coming anywhere outside the body or inside the body. Every 10 direction light are possible appear like that. No? Because light are coming because that you are concentration. Your concentration because that it is called the light of wisdom. Sometimes, just you chanting also light coming out. Because if you chanting, you need the concentration, right? No, you have to focus the chanting test. At the time also light coming. If you memorize that the chanting Pali and you chanting at the time light coming or more light coming because you already memorize this test. Sometimes you chanting the patana, you close your eye, sometimes light also coming up. No? Because your concentration this light coming. No? But nimitta is not like that. No? Nimitta is a no. Nimitta is the sign. No? If you pay attention, breathing in, breathing out, you aware this breathing and breathing out many times. This breathing and breathing out has a color. Now this color become because you are possessing. This breathing and breathing out become the nimitta like that. So if you have the light, the nimitta appear very quickly. So under the light you can see the nimitta quickly. Right? So under the light you can see my computer, Sayaro, Jody, you can see easily under the light, right? In the same way, if you have light, you can see nimitta quickly. But light and nimitta are not the same. Pertanyaan, apa tuh yang muncul saat meditasi?
itu tidak sama. Jadi cahaya ini bisa datang dari manapun, bisa dari 10, dan juga karena konsentrasi rendah. Ketika Anda fokus pada satu, maka baterai bisa memproduksi cahaya yang baterai bisa menjadi terang. Ini tidak karena ketika kecepatan jadi ketika ada kecepatan itu adalah melakukan itu adalah jadi yang untuk apa kita juga bisa mencari tapi kalau kita sudah paham dan sudah hafal kita menjadi pahaman tidak apa sambil ketika kita sambil melakukan hal itu maka cahayanya akan semakin kuat. Jadi yang disebut minita ini adalah kecepatan konsentrasinya. Jadi minita ini sebenarnya bahkan kalau kita bilangnya yang sakti. Jadi minita ini pada sakti itu merupakan persepsi ada terhadap nafas. Jadi sebenarnya karena ada membagi nafas. Nafas ini kan sebenarnya dia berupa materi juga. Semua materi itu memiliki warna. Jadi warna dari nafas ini dibarengi dengan konsepsi terhadap nafas karena berulang kali mengamati nafas, maka inilah yang akan menjadi minta atau sakit. Nah, ketika hubungannya sama yang cahaya, ketika ada cahaya, minta ini jadi samanya di bawah cahaya lampu, cahaya matahari. Sekarang kita bisa melihat shadow, bisa melihat shadow apa yang di depan, kita bisa lihat. Tadi ini kalau ada cahaya itu susah. Nah, sama kan ketika cahaya konsentrasi itu muncul, maka kita lebih mudah untuk melihat. Tapi ini kita dan cahaya itu berbeda. Yeah, different. Dan still regarding This is a fast dream. You can see the picture. Fast dream. Buddha saw Bodhisattva at the Noya Buddha, Bodhisattva. ini mimpi yang pertama. Jadi bodhisattva akan sengaja sebelum berjalan meskipun jadi sama-sama. Okay, your question. So people to how to be able to quickly get the meditation object. How to quickly get the meditation. Concentration or object? Object very easy right now. Breathing out. Quickly get. Concentration also difficult, right? Object is easy. Yeah. So if you have concentration, your limiter also very easy. Quickly can get. Yeah. Depend on your concentration. So some people, just pay attention, breathe in, breathe out. Limiter also stable every time. And then I can enter jhana quickly. Without Pratibhaga nimitta, cannot enter the jhana. Therefore, this object should be appear quickly like that. Pratibhaga nimitta. Tadi pertanyaannya gimana caranya supaya kita lebih cepat mencapai objek meditasi. Jadi di sini perlu dipahami yang disebut sebagai objek meditasi ketika meditasi anapanasati
nafas masuk dan nafas keluar itu adalah objek meditasinya. Maka dari itu untuk mendapatkan objek meditasi ya tinggal berarti nafas. Nah, tadi kalau yang dimaksud itu adalah kita, mimita itu akan muncul seiring dengan uh, konsentrasi Anda, seiring dengan bagaimana Anda terbiasa dengan objek nafas masuk dan nafas keluar. Jadi kadang-kala ada orang yang bahkan baru mulai meditasi, baru pejam mata, lihat nafas gitu ya. Nah, nafas masuk gitu langsung udah muncul mimita. Jadi ini juga seiring dengan latihan. Nah, mimita ini perlu pas apa? Karena Anda perlunya itu untuk bisa memasuki jana. Jadi tanpa ada mimita itu nggak bisa untuk masuk jana. Hanya ketika mimita yang sudah kuat, stabil, jadi perdana padanan atau akibatnya baru itu bisa dipakai untuk masuk jana. So nimitta also, no? I want to explain a little bit about nimitta. Nimitta is depend on the yogi, the position, no? Position is the sanya. Your sanya is not the same with the other yogi position. Therefore, nimitta also appear different nimitta each other, not the same. No? For example, no, one bhikkhu chanting the patana. We are hearing that his chanting, but I think his chanting is very fast, no, like the waterfall, ooh, like that. At the time, my nimitta is his chanting is like waterfall nimitta like that, no. But somebody is not thinking like that, no, no. His chanting is like the ocean wave like that. And then his nimitta is changing. No waterfall nimitta. His nimitta is an ocean wave like that. So therefore, different people, different nimitta appear. Even those the object is a breathing in, breathing out only. The object is a breathing in, breathing out, but nimitta appear at the time, differently appear. Depend on the individual position. Jadi bagaimana tadi kan pertanyaannya jadi saya menjelaskan yang disebut mimita itu pada dasarnya sebenarnya mulai dari persepsi. Ini persepsi Anda ada dua fase yang akan menjadi mimita Anda. Di sini mimita Anda itu maksudnya karena persepsi setiap orang itu berbeda-beda, maka mimita setiap orang itu bisa berbeda. Jadi, contohnya saya tahu contoh ini, misalkan ada seorang ibu yang sedang chatting, ketika saya tahu mendengar ibu chatting, misalkan, karena saya tahu mendengar chattingnya itu cepat, gitu, maka di dalam persepsi saya tahu chattingnya ibu tadi itu seperti air terjun gitu. Karena saking cepat itu. Tapi di persepsi orang lain yang dengar lagi, dia mendengar chattingnya saya ini seperti alunan. Jadi dalam persepsinya yang muncul adalah ombak di laut seperti ada ombak. Nah, untuk satu chatting yang sama, satu chatting yang dari orang yang sama, gitu, tapi karena berbeda orang persepsi, satu persepsinya air terjun, satu lagi persepsinya ombak laut gitu. Jadi sama seperti itu kita juga bisa berbeda ketika antara satu orang dan lain walaupun sama-sama objek nafas. Okay.
How can we differentiate between lights and nimitta? Okay, nimitta is a Anapana nimitta appear at the touch point only, no other places. No. And also the same play with the breathing in, breathing out. No. This is called nimitta. Other are light only. Jadi pertanyaan bagaimana membedakan cahaya dari nimitta? Nimitta itu hanya muncul di dan dia juga jadi dia tidak muncul di tempat lain. Berbeda dengan cahaya meditasi, cahaya meditasi itu bisa muncul dari sebuah aktivitas. Regarding the some people may practice kasina meditation, especially color kasina. So when meditating samatha, at the time object is white kasina. Can we automatically change to blue kasina or to red kasina? Is this so? Yeah, his spark can change. Bila kasina can change. Yeah, if he is spark. But if it automatically changes, automatically means that his mind inclined to other color. This is called automatically. Yeah. so is it wrong practice? No wrong. No wrong. His mind take this object, but he don't know because very quick. Mind is very quick. Mind is very quick. So like he think that automatically, but according to Sankara Loka, never automatic. There are opposite effect really. Because that he take this object quickly, that then disappear this color. Ini pertanyaannya, suatu meditasi samatha fokus pada kasina putih, apakah bisa otomatis di switch ke kasina biru atau merah? Ya, apakah metode ini salah? Jadi saya bilang kalau dia ganti ke kasina lain kasusnya, ini bisa, memang bisa ketika seorang itu sudah mahir dalam kasina. Artinya dia bisa dengan segera gitu, mengubah objek meditasi dari kasina putih ke biru ke merah gitu, dengan sangat cepat. Ini ada salah satu latihan. Nah, tapi kalau misalkan kasinanya tiba-tiba berubah, otomatis berubah. Jadi sebenarnya nggak ada yang otomatis. Semua ini kan ada hubungan akibat. Ini kenapa ketika memperhatikan putih tiba-tiba hasilnya berubah jadi biru atau merah gitu. Karena pada saat itu batinnya sedang sedang tertarik pada objek lain, sehingga karena itu warna kasihnya pun malah berubah gitu. Karena dia lebih tertarik ke objek biru. Nah, tapi ini nggak salah juga, maksudnya bukan salah karena batinnya memang masih cenderung untuk tertarik ke yang lain. So Okay. when we try to too much focus on one kasina object, eventually it leads to headache. So how is the solution? We are too focused on this one kasina. White kasina. One kasina. So grasping this one kind of kasina strongly, eventually it becomes headache. Okay, headache. Yeah, this is wrong. Headache meaning that his pay attention is wrong, not correct. And so at the time, function, relax again. Do not pay attention to this object. Change the meditation object better.
Jadi kalau terlalu fokus pada satu objek asal, nah, cekral satu objek itu pada akhirnya bisa menyebabkan sakit kepala karena susah. Kemudian kalau sampai kita meditasi habis itu sakit kepala, jadi ada yang salah. Kita salah salah membagikan, salah melatih, salah membagikan. Jadi kalau itu terjadi, cobalah untuk balik lagi refleksi. Coba untuk teks atau bahkan ganti objek sekitar, jadi objek lain lebih cocok. Jangan pakai objek itu dulu. Next. Okay, this question. Yeah. Is there any object that can improve our memory? For example, like checking particle, actually the mind become, the brain become iron, become pale. And so, and actually, this is two questions. The first is there any object that can help us to memorize better? Memorize method. Better improve our Memory. Now, Yeah, okay. is there any meditation object? Yeah, all meditation objects are support to got the memory. Therefore, every student should be meditate so that the memory better and better. So study the school lesson also, after meditation better to study so that the memory very good and easily can learn any subject. Any meditation object, is support to the memory. To wisdom also, not only memory, wisdom also support to memory and wisdom. Jadi pertanyaannya apakah ada objek yang bisa apa ya? Misalnya tadi aku tanya, adakah objek meditasi yang bisa meningkatkan daya ingat kita? Jadi saya bilang semua meditasi itu bisa untuk meningkatkan daya ingat. Oleh karena itu saya bilang untuk murid, untuk pelajar itu disarankan sebenarnya untuk berlatih meditasi. Terutama sebelum memulai pelajaran coba untuk meditasi singkat dulu gitu ya. Nantinya setelah meditasi itu akan lebih mudah untuk menangkap pelajarannya ya. Juga akan lebih bertahan lama dan selain meningkatkan daya ingat juga bisa meningkatkan kebijaksanaan kita. Jadi kita kepintarannya semakin tajam. And is there any object to keep our memory, to maintain, to retain our memory, and to increase our energy? Increase energy. Increase energy and to retain maybe past memory. Okay. Anapana also good. Anapana. So for Buddha, he practiced the Anapana. After getting the four jhana, he also got the many psychic power also. No need to practice Arupa jhana. After getting the Rupa Vajra four jhana, he can remember everything. Buddha. Yeah, Buddha. Ya. Apakah ada objek untuk menjaga daya ingat kita dan menambah energi kita? Jadi saya bilang anak-anak sendiri juga bisa. Contohnya seperti bodhisatta, ya, ketika momen mencapai pencerahan sempurna, pada saat itu di malam hari kan beliau menggunakan objek Anapanasati. Bahkan tidak Anapanasati sampai jalan keempat, tidak sampai arupa jana.
Ya, hanya Anapanasati sampai jam keempat. Setelah Anapanasati jam keempat itu Buddha, Bodhisatta juga memperoleh berbagai jenis jenis pengetahuan langsung seperti yang spesiali pada saat itu tentang kemampuan untuk mengingat kehidupan masa lampau. Ya, Anapanasati bisa. Then when the object is like parita eventually it makes our brain tired. Then the back of the head also painful. So can long chanting, if we repeat again and again, hurt our brain? Yeah, better is a memorize better. Memorize. First you memorize your chanting. No. So every day you memorize, no, a few sentence every day. After memorize only you chant, this is better. Other than your mind are very fresh. You need to see the book, right? If you see always book, your eye also tired. Eye also tired. Body also tired. No? Therefore, the best way is memorize first. Also, you always acquire his daily chanting book. No? After 2 or 3 years, no, don't read the book like that. Someone that read the book, also you say, why you are not yet memorize like that? Always you are seeing the book. So better memorize first. After that, only you chanting. Other than all the walking, although you can chant. So I chant many times the walking time chanting, not sitting. I chant the walking because no need to see the book, right? Easily can chant the walking meditation time also. At the time, body also comfortable, mind also fresh, and mind also powerful. Jadi apakah saya banyak baca parita yang panjang, banyak hafal parita yang panjang, kemudian sampai berkali-kali, apakah itu bisa menyakiti atau melukai otak kita? Jadi saya bilang kalau mau baca parita panjang sebaiknya ya, baca parita mas, sebaiknya di kan ini kita udah proses itu lagi, dan ketika kita hafalkan itu juga fresh karena langsung dari pikiran kita ya. Dan juga itu kalau kita terlalu banyak baca fakta ya, maka mata juga lama-lama sakit. Tapi kalau kita hafal, kita nggak perlu sakit mata juga. Jadi biasanya kalau psikologi kan menyarankan kita baca buku dari psikologi dan pandangan. Jadi kalau setelah membaca itu selama 2-3 tahun, biasanya orang-orang juga berhafal. Jadi kalau ada orang yang belum atau punya paham masih punya buku, saya doji bakal betul. Oh kamu masih belum hafal-hafal juga. Saya tahu pun juga biasanya sering hafal parita itu pertama hafal dulu. Saya bilang menghafal parita itu kita nggak usah gimana, maksudnya setiap hari dan beberapa kalimat aja, pelan-pelan beberapa kalimat, biasanya tambah kalimat pengalaman. Jadi saya juga biasanya melakukan parita itu sambil sambil meditasi jalan, sambil berjalan santai gitu ya. Nah karena kan kita hafal, jadi nggak usah sambil baca buku, jadi sambil jalan juga kita bisa pahami parita. If we are easily what causes us to be
frequently climb? Is it because our past life we born because of dukkha sensation, or can climb also because of sukha feeling? Can sukha feeling produce climb also? Yeah, Somanas also produce climb. Yeah. Tia coming out, right? Climb meaning is a tia coming out. Tia coming out because the Udu and Chitta, two reasons. Sometimes some walker because they see the fire at the time, tea also coming out, right? Because the temperature like that. Some the workshop wedding the worker, they see the fire and the tea coming out like that. Sometimes we see the conductor long time at the time also. Sometimes tea coming out like that. Tea because the radiation affect to the eye. This is a udu. No? Another is a mind. Sometimes sad, another tia coming out. Sometimes happy, also tia coming out. So two reasons, udu and chitta. So therefore, tia is a udaja and chittaja together. Saya ada beberapa pertanyaan sekali. Saya dulu juga apakah menangis bisa terjadi karena perasaan senang atau hanya perasaan tidak senang? Jadi saya bilang ya bisa. Ketika kita senang juga itu bisa menangis. Jadi menangis ini ada dua sebab. Bisa karena dua sebab. Satu karena suhu, yang kedua karena pikiran. Jadi karena suhu ini contohnya adalah seorang pekerja di tempat yang panas gitu ya, atau seorang pengelas besi misalkan ya, karena sering melihat atau sering berada di tempat yang panas itu, maka air mata juga bisa keluar. Atau ketika kita terlalu lama melihat layar komputer gitu ya, itu juga bisa keluar air matanya. Nah, ini adalah yang disebabkan oleh temperatur. Yang kedua adalah disebabkan oleh batin atau pikiran. Ketika kita sedih, ketika kita sedih, air mata juga bisa keluar. Atau ketika kita senang juga kadang-kadang air mata bisa keluar. So udaja cannot control. Sometimes the dust coming inside the eye, according to our body immune system, no. So they are produce a tear, and then this dust coming out, no. So tear not coming, and then this people problem. Tear should be coming out. No? Some people not tear coming out at the time. Something problem in the eye like that. No, drying. No, tear should be coming out. So, but Chittaja tear can control. No, some climb because of mind, other can control by mind. So Arahant never climb at it. Arahant because he never shaking because the loka dhamma. No, gay and not gay. Sometimes he got the many requisites, sometimes cannot get. He never shaken. No, Arahant never shaken. No, yasa, ayaso, no, famous and not famous, and place and satisfied. No, dukkha and sukha. These 8 loka dhamma are every day we are meeting. But Arahant never shaken, mind not shaken. Such kind of person never find it because the mind, right? Yang disebabkan oleh perbuatan ini biasanya tidak bisa kita dalam kelilipan pemasukan dulu, otomatis air mata keluar untuk mengeluarkan benih kita. Jadi justru kalau air mata tidak keluar, itu bagus. Tapi yang dari pikiran itu umumnya bisa dikendalikan. Dan nanti ketika seseorang itu naik sampai air mata keluar,
baik karena dalamnya kuliah bisa keluar. Karena bagi orang saya pikir arahan itu nggak akan nangis dari batin. Batin arahan itu sudah stabil, sudah tidak tergoyahkan lagi, ya, yang disebut sebagai makanan. Jadi makanan itu adalah contohnya boleh kedengaran tidak dikenal, gitu ya, oleh uh, senang maupun derita, gitu ya, oleh perolehan maupun uh, kerugian. Gitu. Jadi seorang arahan juga uh, istilahnya tidak akan menangis itu kalau tidak memperoleh bantuan kebutuhan yang cukup, karena bantuannya sudah stabil, sudah tidak terpenuhi. Karena itu yang biasa mencipta, yang biasa empati, ini tangisan ini masih bisa dari. Okay. So what causes someone to be easily crying? Yeah, easily climbed that because the local dhamma. Yeah, because the local dhamma, some people easy. Sometimes happy, very happy, although he climb. Sometimes very sad, although he climb like that. Local dhamma, yeah, in local dhamma are the nearest cause. No, yeah. Object. No. Pertanyaannya apakah yang menyebabkan kita seseorang sebagai manis? Jadi yang itu ya, mereka yang yang jadi ada orang yang ketika menderita dia nangis, ketika senang juga dia nangis. You are slowly mature, you are not crying. So please meditate. Your mind slowly mature, no need to cry. Tetapi seiring ada bertambah dewasa, tambah dewasa saya bisa sekali maka ada juga yang menangis. Yeah. Jadi menangis itu ada orang yang perlu meditasi. Yeah. We have that one sutta. The power of the child is the crying. If he child can get everything. Mother know, oh, my baby something he need because this baby crying, right? So starting from mother one, he started crying. He want to need a milk. So at the mother understand, oh, my baby hungry. So I should give the milk to my baby like that. Therefore, the power of the baby is crying. The power of the lady, the power of woman is beauty. So therefore, many women want to be beautiful. No? If they are beauty, more powerful. Correct? Semakin Anda dewasa maka Anda juga semakin jauh lagi. Jadi dalam satu sutta juga ada disebutkan bahwa kekuatan dari anak kecil adalah menangis. Karena kalau lihat saja bayi, kalau misalnya dia butuh apa-apa, yang pertama dia lakukan nangis. Dia karena ketika dia menangis, orang tuanya tahu gitu, oh ini, oh anak saya butuh apa? Misalkan si anak ini kelaparan ya, si bayi ini kelaparan, dia tinggal menangis itu, nanti mamanya tahu, oh anak saya lapar. Nah, maka mamanya pun menyusuinya. Gitu. Jadi kekuatan dari anak kecil adalah menangis. Kekuatan dari perempuan apa? Kekuatan dari perempuan kata saya itu adalah kecantikan. Jadi semakin seseorang itu Yeah, we can see that. oh, Thank you.
Ya. Hmm. Jadi Hmm. umumnya perempuan kalau cantik apa yang dia mau itu bisa dia dapatkan. Makanya zaman sekarang itu banyak perempuan yang berusaha untuk buat dirinya makin cantik gitu. Makanya cantik itu adalah kekuatan dari perempuan. Okay, the power of the child is a crying. The power of the woman is a beauty. The power of the bhikkhu is a giving tomato. Yeah, More dramatic, more more powerful, requisite. more powerful. Yeah, more powerful. Power, more more powerful. Lady is a beauty, more powerful. Okay. Ini kekuatan dari anak kecil adalah manis, kekuatan dari perempuan adalah kecantikannya, kekuatan dari biku adalah dhamma desana. Jadi semakin dhamma desana maka biku itu semakin powerful. Okay, here I find the photo number 1, 3. Himalaya is a kilo. So ocean, East Ocean, West Ocean, and Southern Ocean. Another photo is for the novel one glass glow until the sky. Number 3 is okay, this is a white color. Now black. The head is a black. Head is a black. Body is a white. Until the knee, many are crowing like. Number 4 is a many bars, colorful bar, reach to the Buddha that they become the white color. This is a crazy mountain. Buddha walking on the crazy mountain, but not touching to the Buddha body. The crazy not touching. Jadi ini Buddha, jadi ini shadow melakukan ilustrasi 5 figur serta pertama oleh Buddha tidur di pulau dan jadi bumi Himalayan jadi bantal dan samudra timur dan samudra barat kedua adalah tunas keluar dari pusat dan menjalar sampai ke angkasa. Okay. Yang Number ketiga 3. Number 3 is adalah ini, jadi tadi yang cacing putih, kepala hitam, semuanya mengerumuni Buddha sampai ke a colorful bar. dan keempat burung berwarna-warni dari 4 penjuru datang kepada Buddha dan semuanya berubah menjadi warna putih. Okay, this physics mountain. Kelima adalah gunung kotor, gunung feses. Buddha berjalan kumpulan kotoran tetapi kaki Buddha tidak terkotori sedikit. Okay, so tonight we will continue. We now stop.